Hai, perkenalkan, namaku Ratna. Usiaku baru menginjak 37 tahun. Usia yang kata orang adalah masa keemasan seorang wanita. Namun, di rumah besar, bergaya kolonial di pinggiran desa ini, aku merasa seperti pajangan antik yang mulai berdebu. Cantik, tapi tak pernah disentuh. Suamiku, Mas Aris, usianya sekitar 41 tahun, adalah seorang kontraktor sukses. Dia pria yang baik, sangat baik malah. Dia memastikan dapurku selalu mengepul dan tabunganku tak pernah kosong. Tapi sayangnya, dia lebih sering memeluk proyek-proyek bangunannya di luar kota daripada memeluk istrinya sendiri. Hati-hati di rumah ya, Dek. Mas berangkat dulu, ucapnya singkat setiap Senin subuh, mengecup keningku sekilas. Sebuah rutinitas yang terasa lebih seperti absen karyawan daripada tanda cinta. Setelah mobilnya hilang di tikungan jalan setapak, desa ini kembali sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding dan gesekan dahan pohon mangga di halaman. Aku sering menghabiskan waktu di ruang tengah, duduk di kursi kayu jati sambil menatap keluar jendela. Jendela itu besar, dengan tirai tipis berwarna krem yang sering melambai ditiup angin. Dari balik tirai itulah aku melihat dunia, dan dari balik tirai itu pula aku menyadari bahwa hidupku sangat membosankan. Hingga pagi itu, sebuah truk pindahan berhenti tepat di depan rumah kosong di seberang jalanku. Seorang pria turun dari sana. Dia mengenakan kaos hitam polos yang pas di tubuhnya, memperlihatkan lengan yang nampak kuat karena terbiasa bekerja. Wajahnya tidak seperti pria desa pada umumnya. Ada garis rahang yang tegas dan tatapan mata yang sangat tenang. Namanya Hanif. Aku mengetahuinya nanti. Tapi saat itu, dari balik tirai yang tertutup rapat, aku hanya bisa melihatnya mengatur barang-barang. Tiba-tiba, pria itu berhenti bergerak. Dia menoleh ke arah rumahku, tepat ke arah jendela tempatku bersembunyi. Seolah-olah dia tahu ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya dengan rasa lapar akan warna baru dalam hidup. Jantungku berdegup kencang. Aku segera menarik diri dari jendela, bersembunyi di balik tembok dengan napas yang memburu. Aneh, ini hanya seorang tetangga baru. Tapi kenapa debarannya terasa seperti sebuah kesalahan yang manis? Seharian itu, pikiranku tidak tenang. Aku berkali-kali mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih, hanya agar bisa berdiri di dekat jendela dapur yang menghadap ke arah rumah seberang. Aku penasaran, siapa pria itu? Mengapa dia memilih pindah ke desa yang sesunyi ini sendirian? Sore harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di teras, pagar rumahku diketuk pelan. Permisi, selamat sore. Sebuah suara bariton menyapaku. Aku menoleh. Itu dia. Dari dekat, Pak Hanif terlihat jauh lebih menarik. Usianya mungkin sekitar 39 atau 40 tahun. Rambutnya sedikit berantakan karena peluh. Tapi aromanya bukan bau keringat yang mengganggu, melainkan campuran antara aroma kayu dan kopi hitam. Sore, jawabku agak gugup. Merapikan daster batikku yang sebenarnya sudah rapi. Ada yang bisa dibantu? Saya Hanif, penghuni baru di depan, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Senyumnya tipis, tapi sangat tulus. Tadi, kurir salah menaruh paket. Sepertinya ini milik ibu. Atau mbak. Panggil Ratna saja, Pak, jawabku sambil menerima paket itu. Jarinya sempat bersentuhan dengan jariku selama 1 detik. Hanya 1 detik. Tapi rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang membuat bulu kudukku berdiri. Terima kasih, Pak Hanif. Panggil Hanif saja, kalau tidak keberatan. Saya belum setua itu untuk dipanggil Bapak. Candanya yang membuatku tertawa kecil. Suasana canggung itu mencair seketika. Kami mengobrol sebentar di pagar. Dia bercerita kalau dia adalah seorang penulis lepas yang mencari ketenangan untuk menyelesaikan bukunya. Itulah alasan dia pindah ke desa ini. Selama kami bicara, matanya tidak pernah lepas menatapku. Bukan tatapan yang kurang ajar, melainkan tatapan yang seolah-olah dia benar-benar mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan. Sesuatu yang jarang sekali aku dapatkan dari Mas Aris, yang biasanya lebih fokus pada layar ponselnya
meski aku sedang bicara panjang lebar. Istri yang rajin. Mas Aris pasti beruntung punya istri seperti Anda. Katanya tiba-tiba, sebelum pamit, aku tertegun. Dia sudah tahu nama suamiku. Mungkin dia melihat papan nama di depan rumah, atau bertanya pada Pak RT saat melapor tadi. Malamnya, saat aku merebahkan diri di peraduan yang luas dan dingin ini, bayangan wajah Hanif muncul begitu saja. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak merasa kesepian di dalam rumah ini. Aku merasa ada seseorang yang sedang memerhatikan. Seseorang yang hanya berjarak beberapa meter dari jendelaku. Aku beranjak dari posisi tidurku, berjalan perlahan menuju jendela, dan mengintip dari balik tirai. Di seberang sana, lampu ruang kerja Hanif masih menyala. Aku melihat bayangannya duduk di depan meja, nampak serius, namun tenang. Tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan ke arah jendela rumahnya. Di bawah temaram lampu jalan, dia menatap lurus ke arah jendelaku, lalu mengangkat gelas kopinya sedikit, seolah sedang mengajakku bersulang dari jauh. Aku segera menutup tirai dengan jantung yang berpacu hebat. Gila kamu, Ratna, bisikku pada diri sendiri. Tapi di dalam hati, aku tidak bisa berbohong kalau aku menyukai debaran ini. Memasuki minggu kedua sejak kedatangan Hanif, suasana hatiku berubah drastis. Kalau biasanya aku malas bangun pagi, sekarang aku punya alasan untuk segera membuka jendela. Aku merasa ada nyawa baru di jalanan depan rumahku. Mas Aris meneleponku pagi itu. Dek, Mas gak pulang minggu ini ya? Ada tender besar di Semarang. Kamu gak apa-apa kan di rumah sendirian? Suaranya terdengar buru-buru, diiringi suara bising mesin di latar belakang. Tapi Mas, ini sudah minggu ketiga, kamu gak pulang? Jawabku pelan, berharap ada sedikit rasa bersalah di suaranya. Ya mau gimana lagi? Ini buat masa depan kita juga. Sudah ya, Mas sibuk. Jangan lupa kunci pintu. Klik, sambungan terputus. Aku menghela napas panjang, menatap layar ponsel yang gelap. Masa depan mana yang dia maksud? Kalau di masa sekarang saja, aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Sore harinya, langit desa mendung pekat. Gerimis mulai turun, membasahi bumi. Aku sedang sibuk mengangkat jemuran yang setengah kering, ketika tiba-tiba sebuah payung besar berwarna hitam menaungi kepalaku. Aku tersentak dan menoleh. Hanif berdiri di sana, memegang payung dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membantuku mengambil baju-baju di jemuran. Biar saya bantu, Ratna. Sepertinya hujannya bakal makin deras, ucapnya tenang. Kami setengah berlari menuju teras rumahku. Di bawah atap teras, kami berdiri berdampingan. Jarak kami begitu dekat, sampai aku bisa mencium aroma hujan yang bercampur dengan wangi maskulin dari tubuhnya. Terima kasih Hanif. Kamu selalu muncul di waktu yang tepat, kataku sambil berusaha mengatur napas. Hanif tidak segera pergi. Dia menyandarkan tubuhnya di tiang teras, menatap rintik hujan yang jatuh ke tanah. Sepertinya kamu sering sendirian di rumah sebesar ini. Suami kamu sesibuk itu? Sesibuk itu? Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya seperti menyentuh luka yang selama ini aku tutup rapat. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kurasa lebih terlihat seperti ringisan. Dia pekerja keras, jawabku singkat. Hanif menoleh, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Pekerja keras itu bagus, tapi rumah bukan cuma soal bangunan yang kokoh, Ratna. Rumah itu soal siapa yang ada di dalamnya. Sayang sekali kalau rumah seindah ini terasa dingin. Aku terdiam. Kalimatnya menghujam tepat di ulu hati. Kenapa orang asing ini bisa membaca apa yang aku rasakan hanya dalam beberapa kali pertemuan? Sebelum dia pamit menembus hujan, Hanif merogoh saku celananya dan menyerahkan sebuah coklat batangan kecil. Buat teman melamun. Kata orang, coklat bisa bikin suasana hati lebih baik. Dia pergi sambil melambaikan tangan, meninggalkan aku yang terpaku di teras dengan sepotong coklat di tangan dan debaran yang kian kencang di dada. Malam itu, gerimis belum berhenti. Aku duduk di ruang tengah, menatap tirai jendela yang tertutup. Tiba-tiba, ponselku bergetar.
Sebuah pesan dari nomor baru, masuk Yudania Uwet. Jangan lupa minum yang hangat Ratna. Tidurlah yang nyenyak. Aku tahu itu dari dia. Aku tahu ini salah. Tapi entah kenapa pesan singkat itu terasa jauh lebih hangat daripada panggilan telepon Mas Aris yang berdurasi 10 menit tadi pagi. Sejak pesan singkat malam itu, ponselku tidak pernah terasa sepi lagi. Kami tidak mengobrol yang macam-macam. Hanya hal sederhana. Hanif bertanya apakah aku sudah sarapan, atau aku yang bertanya apakah tulisannya hari ini lancar. Sederhana, tapi bagiku itu seperti oase di padang pasir. Pagi itu, aku memutuskan untuk berdandan sedikit lebih niat. Aku memakai sedikit pemerah pipi dan parfum yang biasanya hanya kusimpan untuk acara undangan pernikahan. Aku tidak tahu untuk siapa, atau mungkin aku tahu, tapi aku tidak mau mengakuinya. Saat aku sedang menyapu halaman depan, aku melihat Hanif keluar untuk mengambil koran. Dia berhenti sejenak, menatapku, lalu tersenyum lebar. Kamu kelihatan berbeda hari ini, Ratna. Segar sekali, pujinya tanpa ragu. Wajahku memanas. Cuma perasaan kamu saja, jawabku sambil pura-pura sibuk dengan sapu lidi. Tirai jendela kamu, katanya tiba-tiba sambil menunjuk ke arah ruang tengahku. Tadi pagi kulihat warnanya cantik saat kena sinar matahari, tapi sepertinya lebih cantik kalau dibuka sedikit. Biar duniamu tidak terlalu gelap. Dia tertawa kecil, lalu masuk ke rumahnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Biar duniamu tidak terlalu gelap. Siangnya, aku memberanikan diri. Aku menarik tali tirai itu, membiarkan kaca jendela besar itu terbuka lebar. Sekarang, aku bisa melihat langsung ke arah rumah Hanif dari sofa ruang tengahku. Dan benar saja, di sana Hanif sedang duduk di meja kerjanya yang juga menghadap ke jendela. Dia mendongak, melihatku, lalu melambaikan tangan dengan santai. Aku membalasnya dengan lambaian kecil, merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta, diam-diam. Namun, perasaan senang itu langsung buyar saat sebuah panggilan video masuk dari Mas Aris. Aku gugup bukan main. Aku segera menggeser posisi dudukku agar jendela di belakangku tidak terlihat di kamera. Halo Mas, suaraku agak bergetar. Kok gelap banget di situ, Dek? Kamu nggak buka jendela? Tanya Mas Aris. Wajahnya terlihat lelah di layar. Dia sedang berada di lokasi proyek yang berdebu. Iya, silau Mas. Tadi habis buka bentar, terus kututup lagi. Aku berbohong. Rasanya lidahku keluh. Ini kebohongan pertamaku pada suamiku demi pria lain. Ya, Mas cuman mau kasih tahu, mungkin Mas bakal pulang lebih lama lagi. Proyeknya ada kendala teknis. Kamu baik-baik ya. Jangan telat makan. Setelah menutup telepon, aku merasa seperti pencuri yang hampir tertangkap. Aku menatap ke arah jendela seberang. Hanif masih di sana, masih menatapku dengan tatapan yang seolah-olah mengerti bahwa aku baru saja mendapatkan kabar buruk. Dia mengambil sebuah kertas putih besar, menuliskan sesuatu dengan spidol hitam, lalu menempelkannya di kaca jendelanya agar aku bisa baca. Semangat Ratna, kamu tidak sendiri. Air mataku hampir jatuh. Bagaimana bisa suamiku yang sudah hidup bersamaku bertahun-tahun tidak sadar kalau aku sedang sedih. Sementara pria yang baru ku kenal 2 minggu bisa membacanya dari seberang jalan. Aku sadar tirai ini bukan lagi sekadar penutup jendela. Ini adalah pembatas antara duniaku yang sah namun dingin dengan dunia baru yang terlarang namun begitu hangat. Malam ini, langit desa seperti ikut merasakan hatiku yang mendung. Mas Aris baru saja mengirim pesan singkat, bukan telepon, bahwa dia tidak bisa pulang lagi di akhir pekan ini. Alasannya tetap sama, urusan proyek. Aku melempar ponselku ke sofa dengan rasa sesak yang menyesaki dada. Aku merasa bukan seperti seorang istri, tapi seperti penjaga rumah yang digaji dengan uang bulanan. Aku berjalan menuju jendela, menatap ke seberang dengan tatapan kosong. Di sana, Hanif sedang duduk di teras rumahnya, menyesap kopi
sambil menatap ke arah rumahku. Seolah dia memang sedang menungguku muncul. Dia melihatku yang nampak kuyu, tanpa suara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, mengajakku keluar sebentar untuk menghirup udara malam. Awalnya, aku ragu, namun dinding-dinding rumah ini rasanya semakin menghimpitku. Aku pun keluar, melangkah pelan menuju pagar pembatas rumah kami. Ada apa, Ratna? Wajahmu seperti membawa beban seluruh desa. Sapanya lembut saat aku sampai di depan pagar. Mas Aris, dia gak pulang lagi. Jawabku lirih. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku merasa malu, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Hanif terdiam sejenak. Dia tidak mengucapkan kata-kata klise seperti sabar ya. Dia justru membuka pintu pagarnya, berjalan mendekat, dan berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami hanya terhalang pagar setinggi pinggang. Menangislah kalau memang sesak. Kamu gak perlu selalu kelihatan tangguh di depan semua orang, bisiknya. Dia mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipiku dengan ibu jarinya. Sentuhannya lembut sekali, berbeda dengan jabat tangan tempo hari. Ini adalah sentuhan yang menenangkan, jenis sentuhan yang sudah lama hilang dari hidupku. Kenapa kamu baik banget sama aku, Hanif? Tanyaku sesenggukan. Karena aku gak suka melihat hal indah disia-siakan. Jawabnya jujur. Matanya menatapku lekat-lekat. Ratna, ada orang yang bekerja keras demi rumah, tapi lupa bahwa isi dari rumah itu adalah manusia yang punya perasaan. Kamu bukan sekadar pajangan. Aku menunduk. Jantungku berdegup tak karuan. Kata-katanya manis, terlalu manis, sampai aku takut ini adalah racun yang akan menghancurkanku. Namun saat itu juga, aku merasa sangat dihargai sebagai seorang wanita. Masuklah, udara makin dingin. Aku gak mau kamu sakit, katanya sambil menepuk pundakku pelan. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersalah karena membiarkan pria lain menyentuh wajahku. Di sisi lain, aku merasa hidup kembali. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata di atas tempat peristirahatan yang luas ini. Aku terus membayangkan wajah Hanif. Aku mulai sering bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah aku sedang jatuh cinta pada pria baru? Atau aku hanya sedang jatuh cinta pada perhatian yang diberikan pria ini? Satu hal yang pasti, tirai jendelaku kini tak pernah kututup rapat lagi. Aku ingin dia tahu bahwa ada seseorang di sini yang selalu menantinya. Pagi ini, desa seolah sedang berbisik. Aku merasa beberapa tetangga yang sedang belanja di tukang sayur menatapku dengan cara yang berbeda. Mungkin hanya perasaanku, atau mungkin kabar tentang Pak Hanif yang sering berdiri di depan pagarku sudah mulai menjadi bahan obrolan di sela-sela. Mereka mengupas bawang, tapi anehnya aku tidak peduli. Rasa takutku perlahan kalah oleh rasa butuhku akan kehadiran Hanif. Sekitar jam 2 siang, saat cuaca sedang terik-toriknya, listrik di rumahku tiba-tiba padam. Aku memeriksa meteran. Sepertinya ada masalah pada sekringnya. Di tengah kebingungan, aku melihat Hanif sedang mencuci mobilnya di seberang. Ada masalah, Ratna? Teriaknya dari sana. Listriknya mati, Hanif. Sepertinya sekringnya turun. Jawabku sambil menyeka keringat di dahi. Tunggu sebentar. Saya lihatkan. Dia masuk ke halaman rumahku. Ini adalah pertama kalinya dia melangkah lebih jauh ke dalam teras, mendekati pintu utama. Saat dia sibuk memeriksa kotak listrik yang letaknya agak tinggi, aku berdiri di belakangnya, memperhatikannya. Gerakannya cekatan. Otot-otot lengannya terlihat bekerja keras. Sudah. Beres. Hanya longgar sedikit, ucapnya sambil menoleh. Posisi kami sangat dekat. Begitu dekat, sampai aku bisa merasakan hembusan napasnya. Untuk beberapa detik, kami hanya diam, saling mengunci pandangan. Di dalam rumah yang sunyi ini, suara detak jantungku sendiri terdengar seperti dentuman drum. Terima kasih, Hanif. Kamu selalu ada saat aku butuh. Bisikku hampir tak terdengar. Aku akan selalu ada kalau kamu izinkan, Ratna. Jawabnya dengan suara rendah yang menggetarkan batin. Dia tidak langsung pulang. Kami duduk di kursi teras belakang yang lebih tertutup dari pandangan orang jalanan.
Aku menyuguhkan segelas es teh manis untuknya. Kami bicara banyak hal. Tentang buku, tentang mimpi-mimpi yang terkubur, dan tentang kesepian. Ratna, panggilnya tiba-tiba, menatap gelas yang dipegangnya. Kadang kita terjebak dalam komitmen yang kita pikir adalah kebahagiaan. Padahal itu hanya penjara yang berlapis emas. Kalimatnya begitu tajam. Aku ingin membela Mas Haris. Aku ingin mengatakan bahwa pernikahanku baik-baik saja. Tapi lidahku keluh. Aku tahu Hanif benar. Saat dia hendak pamit, tangannya meraih tanganku yang ada di atas meja. Dia tidak menggenggamnya dengan keras, hanya menyentuh jemariku dengan lembut, seolah sedang meminta izin. Sampai ketemu nanti malam, di balik jendela, tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Malamnya, ponselku bergetar lagi. Bukan pesan teks, melainkan sebuah kiriman lagu tentang kerinduan. Aku mendengarkannya sambil menatap ke arah jendelanya. Di sana, Hanif sedang berdiri di dekat jendela rumahnya, melambaikan tangan padaku sebelum dia mematikan lampu utamanya. Aku tersenyum sendiri di kegelapan. Namun senyum itu mendadak hilang saat aku melihat kalender di dinding. Besok adalah hari di mana Mas Haris menjanjikan kepulangannya. Dadaku sesak. Aku mencintai suamiku, atau setidaknya aku merasa harus mencintainya. Tapi kenapa sekarang aku justru merasa takut? Jika suamiku pulang, kenapa kehadirannya terasa seperti gangguan bagi kebahagiaan baruku? Dosa manis ini mulai terasa nyata, dan aku mulai tenggelam di dalamnya. Sesuai dugaanku, Mas Haris kembali membatalkan kepulangannya di menit-menit terakhir. Alasannya, ada kendala pengiriman material. Aku bahkan tidak menangis lagi. Rasa kecewaku sudah berubah menjadi batu, dingin, dan keras. Sore itu, langit desa berubah menjadi gelap gulita, bukan karena malam, melainkan karena badai besar yang datang tiba-tiba. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan, dan guntur menambar-niambar dengan suara yang menggelegar. Tiba-tiba, terdengar suara brok yang keras dari arah dapur. Aku berlari ke belakang. Ternyata, dan pohon mangga di samping rumah patah dan menghantam atap dapur hingga bocor. Air hujan mulai masuk dengan deras, membasahi lantai keramik. Aku panik, bingung harus melakukan apa di tengah badai sekuat ini. Dalam keputusasaan, aku hanya terpikir satu nama. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat dengan tangan gemetar. Hanif, tolong aku, atap dapurku jebol. Kurang dari 2 menit, di tengah hujan yang mengamuk, aku melihat sesosok pria berlari menembus badai menuju rumahku. Dia basah kuyup, tapi matanya memancarkan kekhawatiran yang luar biasa. Aku membukakan pintu samping. Hanif segera masuk, napasnya tersengal-sengal. Kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Tanyanya langsung memegang kedua pundakku, memeriksa kondisiku dengan cemas. Aku cuma takut, jawabku jujur. Suaraku nyaris hilang, tertutup suara hujan di atap. Hanif segera bergerak. Dia menggeser lemari dapur agar tidak terkena air dan menaruh ember di bawah bocoran. Setelah keadaan sedikit terkendali, kami berdua berdiri di dapur yang temaram karena lampu kembali padam, hening. Hanya ada suara air yang menetes ke ember dan deru angin di luar. Hanif berdiri di depanku. Kaosnya yang basah menempel di tubuhnya, memperlihatkan betapa keras jantungnya berdenyut. Aku pun sama. Bajuku sedikit basah karena cipratan air hujan. Terima kasih Hanif. Aku gak tahu harus minta tolong siapa lagi. Mas Haris, dia gak bisa dihubungi, kataku sambil menunduk, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. Hanif melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami. Jangan sebut nama dia sekarang. Ratna, di sini hanya ada aku. Aku yang melihatmu ketakutan. Aku yang berlari buat kamu. Dia mengangkat daguku perlahan dengan jarinya. Tatapannya begitu intens, penuh dengan kerinduan dan kepedihan yang sama dengan yang kurasakan. Aku gak tahan melihatmu seperti ini terus, bisiknya dengan suara serak. Aku gak tahan pura-pura jadi tetangga yang baik-baik saja saat hatiku berteriak ingin menjagamu setiap detik. Dinding pertahananku runtuh total. Di ruang tengah yang gelap,
hanya diterangi cahaya kilat yang sesekali masuk dari celah jendela. Aku merasakan sebuah kehangatan yang asing, namun sangat kurindukan. Dia menarikku ke dalam dekapan yang sangat erat. Sebuah dekapan yang seolah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan aku sendirian lagi. Aku tahu ini adalah batas yang sudah aku langgar. Aku tahu ini adalah dosa yang manis. Tapi saat itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, aku merasa inilah satu-satunya tempat di mana aku merasa benar-benar hidup. Namun, di tengah momen emosional itu, sebuah sorot lampu mobil tiba-tiba masuk melalui gerbang rumah, membelah kegelapan malam. Jantungku hampir berhenti berdetak. Itu mobil Mas Aris. Sorot lampu mobil itu terasa seperti kilat yang menyambar langsung ke jantungku. Cahayanya menembus tirai jendela, menyapu ruang tamu tempat aku dan Hanif masih dalam posisi yang sangat dekat. Mas Aris, pulang, bisikku. Histeris, napasku memburu. Panik luar biasa. Hanif tidak terlihat setakut aku, tapi wajahnya menegang. Tenang Ratna, tenang. Tetap kendalikan dirimu, ucapnya pelan namun tegas. Aku segera mendorong tubuhnya menjauh. Dengan tangan gemetar, aku merapikan rambut dan pakaianku yang sedikit basah. Aku berlari menuju pintu depan, sementara Hanif tetap di dapur, berusaha bersikap sewajar mungkin di dekat ember yang menampung tetesan air hujan. Pintu terbuka. Mas Aris berdiri di sana dengan jaket yang basah. Wajahnya tampak sangat kuyu dan lelah. Dia terkejut melihatku sudah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Dek, kok gelap-gelapan? Listrik mati lagi?" tanyanya sambil melangkah masuk. "Iya Mas, baru saja mati karena badai." "Terus, itu atap dapur jebol tertimpa dahan pohon," jawabku gagap, berusaha mengatur nada suaraku agar tidak terdengar mencurigakan. Mas Aris mengernyitkan dahi. "Terus kamu sendirian?" Ada Pak Hanif, tetangga depan," jawabku sambil menunjuk ke arah dapur. "Dia tadi dengar suaraku minta tolong saat pohon itu jatuh, jadi dia datang membantu." Mas Aris berjalan menuju dapur. Aku mengikuti di belakang, dengan jantung yang serasa ingin melompat keluar dari dada. Di sana, Hanif sedang berdiri dengan tenang, memegang dahan pohon yang sempat dia pinggirkan. "Malam Mas Aris, maaf saya masuk tanpa izin. Tadi suasananya darurat sekali," ucap Hanif dengan suara baritonnya yang mantap. Benar-benar akting yang sempurna. Mas Aris menatap Hanif dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam bagiku. "Oh iya, terima kasih banyak, Pak Hanif. Saya benar-benar berutang budi. Tadi saya khawatir sekali. Di jalan kepikiran istri saya sendirian." Mas Aris menyalami Hanif. Aku melihat tangan mereka bertautan, dan rasa bersalah mulai menggerogoti nuraniku. Suamiku berterima kasih pada pria yang baru saja memeluk istrinya dengan penuh perasaan. "Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sepertinya Mas Aris perlu istirahat," kata Hanif. Sebelum keluar, matanya sempat melirikku sekilas. Sebuah tatapan yang penuh rahasia dan janji yang belum selesai. Setelah Hanif pergi, rumah kembali terasa sunyi. Hanya ada suara hujan yang mulai mereda. Mas Aris duduk di kursi makan, memijat pelipisnya. "Mas, katanya gak jadi pulang," tanyanya sambil mencoba mencairkan suasana. "Tadi urusannya mendadak beres, jadi Mas langsung jalan." "Mas kangen kamu dek," katanya lirih sambil meraih tanganku dan menciumnya. Sentuhan Mas Aris terasa hambar. Sama sekali tidak ada getaran, seperti saat Hanif menyentuhku tadi. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku melihat ke arah jendela yang tertutup rapat, membayangkan Hanif sedang berdiri di seberang sana, juga sedang menatap ke arah sini. Malam itu, saat aku berbaring di samping Mas Aris di atas tempat peristirahatan kami, aku tidak bisa memejamkan mata. Suamiku tertidur pulas karena kelelahan, sementara aku terjaga, merasa menjadi wanita paling jahat di dunia, namun sekaligus merasa paling dicintai oleh pria yang salah. Permainan ini sudah terlalu jauh. Aku harus memilih, kembali menjadi istri yang patuh namun mati rasa, atau mengejar kebahagiaan yang penuh risiko itu.
Pagi setelah badai terasa sangat canggung. Mas Aris ada di rumah, tapi pikirannya tetap tertinggal di lokasi proyek. Ia sibuk menelepon sana sini sambil menikmati kopi buatanku. Sementara aku hanya diam, mengaduk nasi goreng dengan perasaan hambar. Dik, nanti Mas Aris bantu panggil tukang buat benerin atap dapur ya, katanya tanpa menatapku. Matanya fokus pada layar tablet. Enggak Yusa. Mas, tadi Pak Hanif bilang dia punya kenalan tukang yang lebih murah dan cepat. Jawabku spontan. Gerakan tangan Mas Aris terhenti. Ia mendongak, menatapku dengan kening berkerut. Kamu jadi akrab ya sama tetangga baru itu? Sejak kapan? Jantungku berdegup kencang. Ya, sejak dia pindah. Dia baik, Mas. Sering bantu kalau ada apa-apa. Mas Aris hanya bergumam pendek, lalu kembali sibuk dengan urusannya. Tidak ada rasa cemburu yang meledak, tidak ada pertanyaan protektif. Dan itu justru menyakitiku. Apakah aku sudah tidak cukup berharga untuk dicemburui? Siang harinya, saat Mas Aris tidur siang karena kelelahan, aku mencuci baju di belakang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Hanif. Dia sudah pulang. Ya, aku merasa kehilangan separuh jiwaku hari ini karena tidak bisa melihatmu di balik jendela. Air mataku menetes. Bagaimana bisa kalimat sederhana dari pria yang baru ku kenal terasa lebih bermakna daripada kehadiran suamiku sendiri selama berjam-jam di rumah ini. Aku keluar ke halaman samping untuk membuang sampah, dan ternyata Hanif sudah berdiri di sana, hanya terhalang pagar tanaman. Dia nampak gelisah. Ratna, bisiknya pelan. Aku gak bisa tenang sejak semalam. Aku takut dia menyakitimu. Atau aku takut kamu akan melupakan apa yang terjadi di tengah badai kemarin. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hanif, ini salah. Daya suamiku. Dia ada di dalam sekarang. Aku tahu itu salah. Suaranya naik satu nada, tapi tetap terkendali. Tapi apakah benar jika kamu terus berpura-pura bahagia dalam kesunyian ini? Ratna, lihat aku. Apa kamu benar-benar ingin aku pergi dari hidupmu sekarang juga? Aku terdiam. Aku tidak bisa menjawab iya. Kehadiran Hanif sudah seperti candu yang membuat hidupku yang abu-abu menjadi berwarna kembali. Aku nggak tahu. Hanif, aku bingung, ucapku sambil terisak pelan. Hanif mengulurkan tangannya di sela-sela pagar tanaman, menggenggam jemariku erat. Aku akan menunggumu di sini. Kapanpun kamu siap untuk jujur pada dirimu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pintu belakang rumahku terbuka. Aku segera menarik tanganku dengan kasar. Dek, kamu bicara sama siapa? Suara Mas Aris terdengar dari teras belakang. Aku membeku. Hanif segera merunduk dan menghilang di balik kerimbunan pohon. Aku berbalik dengan wajah yang kupaksakan tersenyum, meski hatiku terasa seperti sedang dihantam godam besar. Gak ada, Mas. Cuma lagi ngusir kucing yang mau masuk ke dapur. Jawabku bohong. Lagi-lagi kebohongan. Mas Aris menatapku lama. Tatapannya kali ini terasa berbeda. Lebih seolah dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh istrinya di balik tirai-tirai rumah ini. Malam itu, suasana makan malam terasa sangat mencekam. Mas Haris tidak banyak bicara. Ia hanya menatap piringnya. Sementara aku berusaha keras menelan makanan yang terasa seperti pasir di kerongkonganku. Ratna, panggilnya. Tiba-tiba, suaranya rendah, tanpa emosi yang meledak, tapi sanggup membuatku merinding. Iya, Mas. Ponselmu bunyi terus sejak tadi. Ada notifikasi masuk, katanya sambil melirik ponselku yang tergeletak di meja makan. Layar ponsel itu menyala. Ada pesan dari Hanif. Aku tidak berani melihat isinya, tapi aku bisa melihat nama Hanif muncul di sana. Tanganku gemetar saat aku menyambar ponsel itu dan menyembunyikannya di bawah meja. Oh, itu soal tukang yang ditanyakan tadi, Mas. Aku mencoba berdalih, tapi suaraku pecah. Mas Aris meletakkan sendoknya. Ia menatapku lurus ke dalam mata. Sejak kapan tukang kirim pesan? Jam 10 malam. Dengan kata-kata aku rindu, duniaku runtuh seketika. Ternyata Mas Aris sudah sempat melihat sekilas saat ponsel itu menyala. Aku terdiam. Lidahku keluh.
Ruang makan itu mendadak terasa sangat sempit, seolah oksigen di sekitarku habis. Aku bisa jelaskan, bisikku lirih. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Apa yang mau dijelaskan? Ratna, Mas Aris berdiri. Ada luka yang sangat dalam di matanya. Bukan kemarahan yang meluap, tapi kekecewaan yang sunyi. Mas tahu masalah karena terlalu sibuk. Mas tahu rumah ini terasa sepi buatmu. Tapi Mas gak pernah menyangka kalau sepinya rumah ini kamu isi dengan pria lain. Bukan begitu, Mas. Aku hanya merasa sendirian, teriakku. Akhirnya, semua beban yang kupendam selama berbulan-bulan meledak. Mas hanya memberi uang, tapi gak pernah ada di sini. Aku bukan robot, Mas. Aku butuh didengar. Aku butuh dianggap ada. Mas Aris tertegun. Ia terdiam cukup lama, menatapku yang sedang menangis, terseduh. Jadi, pria itu Hanif. Dia memberimu apa yang gak bisa Mas kasih? Aku tidak menjawab. Tangisanku adalah jawabannya. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki di atas kerikil. Kami berdua menoleh ke arah jendela. Di balik tirai tipis itu, aku melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Itu Hanif. Sepertinya dia mendengar keributan kami dan merasa perlu untuk memastikan keadaanku. Mas Aris berjalan menuju jendela. Aku ingin mencegahnya, tapi kakiku terasa lemas. Ia menyibak tirai itu dengan kasar. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, Hanif berdiri menatap langsung ke arah rumah kami. Kedua pria itu saling beradu pandang. Tak ada kata-kata, tak ada cacian, hanya keheningan yang menyakitkan. Mas Aris kemudian menutup tirai itu kembali dengan perlahan, lalu berbalik menatapku. Mas akan tidur di sofa depan malam ini, katanya pelan. Pikirkanlah, Ratna, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Mas gak akan memaksamu tinggal di rumah yang menurutmu adalah penjara. Dia pergi meninggalkanku sendirian di ruang makan yang dingin. Aku terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Aku merasa hancur. Aku menyakiti suamiku yang baik. Tapi aku juga tidak bisa membohongi debaran jantungku saat melihat Hanif di balik tirai tadi. Malam itu, retakan di pernikahan kami sudah terlalu besar untuk ditambal dengan sekadar kata maaf. Pagi itu, tidak ada aroma kopi yang biasanya kubuatkan untuk Mas Aris. Tidak ada suara televisi yang menyala. Rumah ini benar-benar sunyi. Tapi kali ini sunyinya terasa jujur. Aku keluar dari kamar dan mendapati sofa depan sudah rapi. Mas Aris tidak ada di sana. Di atas meja tamu terdapat secarik kertas dengan tulisan tangannya yang rapi. Mas pergi ke kota sebentar untuk mengurus beberapa hal. Tenangkan dirimu, Dek. Mas butuh waktu. Kamu juga. Aku duduk di teras depan, membiarkan sinar matahari pagi menerpa wajahku. Anehnya, setelah rahasia itu terbongkar, beban di pundakku terasa sedikit berkurang. Tidak ada lagi sandiwara. Saat itulah aku melihat Hanif keluar dari rumahnya. Dia tidak memakai pakaian kerja seperti biasanya. Dia berjalan mendekat ke pagarku. Nampak ragu namun matanya penuh kekhawatiran. Ratna, panggilnya lirih. Semalam aku dengar semuanya. Aku minta maaf kalau kehadiranku justru menghancurkan segalanya. Aku menatapnya, pria ini yang selama ini menjadi pelarianku dari kesepian. Kamu tidak menghancurkan apa-apa, Hanif. Kamu hanya menunjukkan bagian dari diriku yang selama ini aku sembunyikan. Hanif memegang pagar besi rumahku. Ikutlah denganku, Ratna. Tinggalkan semua beban ini. Kita bisa mulai dari awal, di tempat di mana kamu tidak perlu merasa kesepian lagi. Kalimat itu adalah kalimat yang paling ingin ku dengar selama ini. Sebuah ajakan untuk bebas. Namun, saat aku menatap mata Hanif, aku juga teringat wajah Mas Aris saat ia mencium tanganku kemarin malam. Wajah pria yang selama bertahan-tahan berjuang sendirian di luar sana demi membangun rumah ini untukku. Aku butuh waktu, Hanif. Jawabku pelan. Aku tidak bisa membangun kebahagiaan di atas luka orang lain tanpa menyelesaikan urusanku terlebih dahulu. Aku bukan lagi wanita yang bisa lari begitu saja. Hanif terdiam. Dia nampak kecewa, tapi dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan menunggu di seberang jalan ini.
seperti biasanya, sampai kamu benar-benar yakin. Aku masuk kembali ke dalam rumah. Aku mulai merapikan barang-barangku. Bukan untuk pergi dari Mas Aris, juga bukan untuk lari ke pelukan Hanif. Aku ingin merapikan hatiku sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Aku melihat wanita berusia 28 tahun yang selama ini hanya menunggu suami pulang, menunggu tetangga menyapa, menunggu kebahagiaan datang dari orang lain. Hari ini, aku memutuskan untuk berhenti menunggu. Aku harus mengambil keputusan untuk hidupku sendiri. Bukan karena dipengaruhi oleh dinginnya Mas Aris atau hangatnya Hanif. Tirai jendela yang biasanya menjadi pembatas itu, kini aku buka lebar-lebar. Aku tidak peduli siapa yang melihat ke dalam, dan aku tidak peduli apa yang ada di luar. Aku hanya ingin melihat diriku sendiri dengan jelas. 3 hari telah berlalu sejak badai itu. Rumah ini terasa lebih luas. Atau mungkin aku yang mulai terbiasa dengan keheningan tanpa rasa sesak. Mas Haris pulang sore ini, tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran hebat. Kami duduk di ruang tamu, dipisahkan oleh meja kayu, yang saksi bisu segala rahasia kami. Mas sudah memikirkannya, Ratna, ucapnya dengan suara yang tenang namun berat. Mas sadar, Mas sudah gagal menjaga hatimu. Mas terlalu sibuk membangun dinding rumah ini, sampai lupa membangun isinya. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Aku juga salah, Mas. Aku membiarkan orang lain masuk saat seharusnya aku bicara padamu. Mas Aris menghela napas panjang. Ia menatap ke arah jendela yang kini terbuka lebar. Mas tidak akan menahanmu kalau kamu merasa bahagia di seberang sana. Mas ingin kamu jujur, bukan karena kasihan pada Mas. Aku menarik napas dalam, menoleh ke arah jendela. Di seberang jalan, aku bisa melihat Hanif sedang berdiri di terasnya. Dia menatap ke arah rumahku, menanti dengan sabar sebuah keputusan yang akan mengubah hidup kami. Bertiga, aku bangkit berdiri, berjalan perlahan menuju jendela itu. Aku menatap Hanif untuk waktu yang lama. Dia adalah pria yang memberiku kehangatan saat aku kedinginan. Dia adalah dosa manis yang menyadarkanku bahwa aku masih punya rasa. Namun, saat aku melihat bayangan Mas Aris yang terduduk lesu di sofa, aku menyadari satu hal. Cinta bukan hanya soal getaran jantung atau perhatian manis di kala sepi. Cinta adalah tentang sejarah, perjuangan, dan janji yang pernah diucapkan di depan saksi dan Tuhan. Aku melambaikan tangan pelan ke arah Hanif. Bukan lambaian ajakan, melainkan lambaian perpisahan. Hanif sepertinya mengerti. Dia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan sedih yang dalam. Lalu dia mengangguk pelan dan masuk ke dalam rumahnya. Ia menutup tirai jendelanya kali ini untuk selamanya. Aku berbalik dan berjalan menuju Mas Aris. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang kasar. Karena kerja keras, aku tidak akan kemana-mana, Mas, bisikku. Tapi aku tidak ingin kita kembali ke cara yang lama. Aku ingin kita membangun rumah ini lagi dari awal. Bukan cuma soal dinding dan atap, tapi soal kita. Mas Aris menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia memelukku erat. Sebuah pelukan yang kali ini terasa sangat nyata, penuh dengan penyesalan sekaligus harapan baru. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Kepercayaan yang retak butuh waktu lama untuk menyatu kembali. Dan Hanif, dia akan tetap menjadi kenangan manis sekaligus pahit yang tersimpan rapi di balik tirai masa laluku kini. Aku tidak lagi bersembunyi di balik tirai. Aku membiarkan jendela rumahku terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari masuk, menyinari setiap sudut ruangan. Karena sekarang aku tahu, kebahagiaan tidak ditemukan di rumah orang lain, melainkan di rumah yang kita bangun dengan kejujuran, betapapun sulitnya itu. Tamat.